Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi bersama gua Reni Pareja. Hari ini gua nggak eksplorasi dulu ya karena cuacanya nggak mendukung. Gua doain lah buat kalian yang selalu nonton video ini, semoga selalu sukses dalam kehidupan. Amin. Gua hari ini mungkin mau sharing cerita, sharing pengalaman lah sama Bang Ipan. Buat kalian juga, siapa tahu pengen tahu kan. Gua mau ceritain kisah pengalaman gua sama Bang Ipan, gimana sih horornya Bang Ipan, gimana sih horornya gua gitu. Gimana Bang Ipan, sehat dong. Jadi gimana Bang, kisah horor lu itu bisa diceritain nggak ke teman-teman? Bisa, tapi bang cerita gua nggak banyak gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting Dikit. yang penting teman-teman tahu gitu. Ceritain Bang. Jadi gini bang, gua dulu kan waktu pulang main gitu Ya, itu gua pulang main jam berapa ya, jam 11-an lah, udah malam gitu. lewat jam 10 lah ya. Iya. Nah gua pulang tuh sendiri gitu, bawa motor. Nah ketika gua pulang tuh kan lewat tempat ini apa kata orang tuh angker lah Iya. gitu. Nah gua sempat gitu kan permisi gitu, Ya, permisi gua mau lewat gitu lah. lewat ya. Nah setelah gua permisi tuh gak lama gua ini apa nyium aroma ini melati. Ya, Setelah gua nyium aroma melati tuh gua ini bicara dalam hati gua. Iya. Gitu. Ini ada apa gitu kan. Iya. Ini kok bau melati gitu kan, sedangkan di sana tuh gak ada siapa-siapa. iya, Nah gua di sana sempat ini apa namanya takut lah gitu. ya. Nah setelah gua agak jauhan gitu kan. Nah itu tempat jauh dari perkampungan kan? Iya jauh, agak jauh sih, tapi ada gitu satu Iya. rumah Iya. gitu kan, satu rumah lah, dua rumah di sana. Nah setelah gua agak lama gitu kan, Iya. setelah nyium bau ini, bau melati. Ya, Nah gua tuh lihat sesuatu gitu bang. Jadi kan di sana ada pohon apa ya, pohon rambutan. iya, Nah di belakang pohon rambutan itu ada yang warna putih gitu bang. iya, Tapi gue gak lihatnya, nggak ini tuh, nggak nengok gitu, tapi Iya. gue ngelirik gitu pakai Iya. mata. jadi pakai sudut mata lah ya. Iya, jadi gue ngelirik gitu kan, nggak nengok, tapi cuma apa ya, cuma sekilas lah gitu. Iya, Nah setelah itu gue dalam hati gitu, udah amat gitu kan. Iya. Gue gak peduli gitu ya, gue pulang lah ke rumah gitu. Nah sampai di rumah kok ini apa namanya, pundak gue tuh berat gitu. iya, Nah gak tahu kenapa itu berat, dan terus gue itu sempat mikir gitu, apa ini ada yang ikut gitu kan. apa lu ketempelan gitu? Iya kan, enggak, Iya. sempat takut juga gitu. Iya. Nah setelah pulang kan gue biasa aja pulang gitu kan, Iya. cuci kaki gitu. Nah udah tidur. Nah besoknya gue tuh sakit pun, Sakit. ya Terus itu lu gue meriang gitu bang, meriang, wah panas. Gue sempat berobat juga nggak? ya sempet sih berobat, tapi nggak sembuh. Udah 3 hari lah gue Iya. sakit gitu kan. Nah setelah itu orang tua gue tuh nanyain gitu kan ke orang sepuh lah. Bertanya lah gitu ya. Iya, ke sepuh gitu. Nah kata orang itu ada yang ikut gitu. Jadi lu memang ketempelan dari tempat itu apa? Iya, Kata kesepuan di sini mungkin lu ketempelan dari tempat situ gitu. iya kayaknya sih itu. Iya itu kan dia juga bilang gitu, katanya lu ada yang kamu ada yang ikutin gitu. Oh dia bilang gitu. Iya, dari adalah tempat gitu kan yang gue lewatin kayaknya. Nah Terus itu lu dikasih obat, dikasih obat apa gimana Bang? enggak lah dikasih obat, gue di ini apa namanya, dikasih air putih. Iya. Nah terus gue minum. Nah
besoknya ya Iya. gue sembuh lah gitu, agak mendingan gitu. Iya, agak mendingan. Nah herannya gue bang, ketika gue tuh biasa-biasa gitu kan Iya. jalan, nah ketika ada bau itu melati, Iya. gue lihat bang itu yang waktu itu gue Yang- lihat di pohon, Sosok yang sosok yang sempat iya yang nempelin lu putih, gitu. iya gue gak tau kenapa tuh lihat aja gitu. Tapi enggak ini sih dalam Itu gitu. itu berarti itu lu setiap lu nyium bau melati itu pasti ada sosoknya. Iya sih, tapi gini ya bang, sosoknya itu kadang ada kadang enggak gitu. Cuma Jadi cuma baunya iya. ada bau, tapi kadang nggak ada gitu kan, cuma Iya. bau doang. Iya. Pas waktu itu ada bang, gue mau main lah sama teman gue, tapi cuma gue doang yang nyium itu bau itu melatinya. Kan kecium kan? Cium bau melati. Ya tapi yang teman gue yang dua lagi itu nggak nyium, sedangkan gue sendiri nyium. Dan pas gue jalan sama teman gue, Iya. gue lihat di samping ini, di samping gue Iya. gitu ada, tapi gue nggak ini Nggak bilang lah gitu. iya gak bilang, dan gue nggak peduli sih, gak ini. Ya nggak terlalu peduli. Iya jadi gak biasa aja gitu loh, ada gitu, tapi gak tahu bang sekarang ngikut apa enggak gitu. Ya kalau gua lihat sih emang sosok itu suka sama lu gitu. Suka. Iya. Ya kalau lu ini kan dia ngikut nih dari tempat sana kan. Gua lihat memang dia suka sama lu, jadi dia sering datang lah. Ya, Setiap lu inget dia pasti dia tapi bang datang. yang disukain gue tuh apa gitu kan? Ya gue ya orang biasa lah gitu kan, kayak orang-orang biasa. Ya gua juga orang Kayak biasa gitu bang gitu. Ya kebanyakan emang orang kalau ketempalan gitu kan ada yang betah, ada yang enggak. Ya. Gitu. Jadi sampai sekarang itu masih ada agak sama gue gitu. Ya masih ngikut sampai sekarang. Ikut. Tapi kalau lu memang lu mau diperdalemin, memang kalau lu mau interaksi sama dia, mau bicara sama dia, lu harus berani bang. Soalnya kan setiap dia datang kecium bau melati ya kan, pasti lu lihat lah, kalau nggak sedikit kan dia bisa Ya, sedikit lu bisa lihat gitu. Kadang ya itu apa kayak apa ya yang sebet itu doang, Bayangan doang. bayangan doang putih gitu. Iya. Tapi cuma sebentar itu. Gitu sih. Ya mungkin ada maksud lah yang harus dibicarakan sama lu gitu. Ada apalah pesan-pesan dari dia gitu buat lu, tapi karena lu nya nggak berani, karena lu nya juga nggak peduli, jadi mungkin tertunda-tunda lah kalau ini. Tapi bang bisa nanyain nggak ke yang ngikutin gua gitu? Ya susah gampang. Kalau itu kan Kalau bisa sih tanyain gitu, mau apa gitu kan? itu juga bukan, kalau gua nanyain ke dia kan dia nggak tahu ini maksudnya, maksud apa, maksud rahasia juga bisa. Kalau gua tanyain itu bukan hak gua Ya juga. kan gua di sana kan gua permisi dulu gitu kan, waktu itu gua permisi dulu. Mungkin Ya, ada sesuatu yang disukain dari diri lu lah gitu. Kesimpulannya mungkin dia mungkin ada perlu lah sama lu, ada maksud gitu. Kan gua jadi ngeri banget. Iya. Kalau logikanya aja gitulah, kalau kita lewat lah ke tempat angker, kita kan pasti takut gitu. Apalagi diikutin gitu. Tapi bang semenjak itu juga gak takut sih. Semenjak lu dikasih air sama kesepuan di sini, lu nggak takut nggak lagi? takut ya, gak ya biasa aja. Ya bagus lah kalau begitu kan, sejatinya manusia kan lebih mulia dari jin gitu. Iya. Jadi jangan takut lah. Mungkin teman-teman segitu cerita dari Bang Ipan. Apa mau ditambahin cerita lagi ya Pak? Gimana, Pak? Gak ada sih, nggak cuma itu doang, gue heran gitu kan sekarang.
Jadi gini bang, gua mau ceritain kisah horor gua ke teman-teman yang gua pernah alamin lah ya, karena kan manusia itu pembicaraannya sesuai pengalaman, sesuai pengertian apa yang mereka telan, itu juga yang akan mereka keluarkan. Jadi gini, waktu pertama gua inilah nakal gitu, waktu pertama gua nakal sama teman-teman, sempat gua dulu pernah mabuk-mabukan. Gue sebelum pernah mabuk kan? Iya dulu, sebelum gua tobat seperti inilah. Gua udah tobat sekarang. Kalau dulu memang gua paling nakal gitu. Gue hidup di jalan. Gua sempat hidup sama orang, gimana ya, jadi Preman itu apa? enggak, bukan preman, sama-sama nakal sama gua lah, tapi bisa disebut itu sepupu gua. Iya. Adik kakak itu. Adik kakak itu kan broken home lah, jadi dia itu nggak mau di rumah gitu. Iya, jadi di luar itu Iya. situ main lah apa. Ya gue juga dulu sempat begitu kan, nakal gitu. Dia suatu kejadian gue tobat lah ya, mereka masih lanjut gitu, masih main nakal kayak gitu. Gue udah berhenti. Gue denger lah kata teman gue ngontek sama gue kan, dia kritis di rumah sakit. Jadi dia mau ceritanya mau ngepang nih. Gua bilang aja rojak lah ya, nama samaran. Dia mau ngepang, lagi kondisi mabok, dia sempat keserempet mobil gitu kan. Iya keserempet. Nah dibawa ke rumah sakit lah. Dia sempat mau diinfus, nggak masuk. Itu karena kondisinya sendiri bang, jadi dia sendiri apa ya sama teman-teman. Memang mereka ditinggalin kan. Iya. Kebanyakan orang nakal nggak kepada sendiri gitu ya. Iya, nggak tanggung jawab lah dia, yang Iya. teman-temannya nggak tanggung jawab. Sempatlah gua kesana nengokin ya kan, takutnya kenapa-napa, karena mereka kan sepupu gua juga. Karena gua rasain mereka kayak ada gua juga lah, udah kayak keluarga gua walaupun sepupu jauh gitu kan. Kayak kakak lah gitu ya. Iya. Sempat udah 3 hari, singkat cerita udah 3 hari lah di rumah sakit kan. Gua temenin terus tuh, gua sholat di sampingnya, gua doain supaya dia sembuh. Nah dia bangun nih dari kritis, katanya tolongin gua lah, gua pengen sembuh katanya. Ya ini kan kesalahan lu harus terima, lu tuh harus sabar aja, tungguin gitu kan. Tapi kata dia, gua udah beda katanya, perasaan gua udah nggak enak. Iya nggak enak kata dia. Tapi kan gua harus yakin lah kan sama Allah gitu kan. Semoga sepupu gua sembuh gitu kan. Nah tiba-tiba dia bilang gini kan, tanpa sepengetahuan gua kan, dia bilang gini, sempat kedenger lah ya sama gua. Ya Allah sembuhkan saya hari ini, kalau saya sembuh saya pengen sholat, pengen tobat gitu. Iya pengen tobat. Nah mungkin ada 2 menit kemudian dia meninggal bang. Meninggal. Gua sempat nangis lah sama teman-teman ya, itu pasti sedih banget bang. Iya sama teman-teman, gua panggil teman-teman, mereka nangis lah. Datanglah polisi gitu, meminta pertanggungjawaban sama teman-teman gua yang nggak tanggung jawab gitu. Singkat cerita udah dikuburin ya kan bang lah. Singkat ceritanya waktu itu gua pulang ke rumah habis tahlilan, pulang ke rumah ada dia datang bang. Itu rumahnya dekat gitu? Iya deketan. Iya. Ada dia datang, gue bilang lu ngapain kesini, gue yakin ini bukan dia nih bang ya kan. Gue nggak percaya kalau orang mati bisa hidup lagi. Dia datang ke rumah gitu. Iya dia datang minta maaf sama gue, sama keluarganya, tolong titip kata lah buat keluarganya gitu kan. Dia minta maaf kalau ada salah-salah. Dia sempat bilang juga kalau buat kakak gua
tolonglah ajak tobat gitu. Karena gua rasain juga gua mau, mungkin gua disiksa di sana. Soalnya kata dia, gua selepas ini mungkin akan diseret-seret lah ke sana. Tapi dia asli apa yang itu? Ya mungkin gua juga nggak tahu itu jin ataupun itu dia, gua nggak tahu. Karena yang gue percaya sih, sebelum 40 hari kematian mereka masih ada di sekitar rumah. Iya. Jadi gua masih ada pertanyaan dalam hati, kok dia bisa datang ke gua gitu kan. Minta tolong ke gua, dia minta didoain sama gua juga. Sempet gua ceritain ini ke orang tua gua lah ya, didoain lah sama mereka juga. Habis itu gua sempat juga ke rumah keluarganya kan, gua bilangin lah gitu. Sebelum itu 7 hari dia datang lagi, udah 2 kali datangin seminggu. Terus dia datang lagi mau apa? Ya kata dia juga mungkin gua sama lu udah beda alam, jadi gua mau pergi dulu, gua mau jadi pamitan. Iya, mau pulang, dia pamitan sama gua nangis lah di situ bang ya. Namanya juga gua sedih kan, kehilangan gitu. Kayak udah dianggap saudara gitu kan. Iya. Jadi sedih banget kalau kehilangan gitu kan. Pas terakhir datang itu bukan dia bang, gua yakin itu bukan dia. Iya, itu kayak sosok berwujud pocong, tapi memang muka dia gitu. Ini yang terakhir gue yakin jin gitu. Gue hampir merinding bang, udah merinding malah. Jadi dia tuh apa ya, ngewujud kayak itu yang iya, kayak pocong gitu. Tapi yang kagetnya gue ada sosok tinggi besar di belakang pocong tersebut. Oh, ada lagi gitu, beda lagi gini. Iya, dia udah dicamuk, dicakar lah dia gitu kan. Gue sempat bersedih juga lah, kok gue bisa melihat gambaran sosok orang yang suka nakal, suka mabok gitu kan, disiksa gitu. Gue jadi ngeri juga gitu kan. Lah gue bilang lah sama teman-teman, walaupun gue bukan kiai, bukan ahli agama lah, gue ceramahin tuh teman-teman semua supaya tobat gitu ya. Dan alhamdulillah bang, tapi akhirnya tobat gitu kan. yang gak semua juga sih, ada yang bandel juga gitu kan. Ya sedikit lah mereka pasti sadar tahu gitu kan. Nanti juga mereka sadar, insyaallah. Dan alhamdulillah gua dari pengalaman itu gua dapat hikmahnya. Jadi gini teman-teman, mungkin buat kalian yang suka mabuk-mabukan, berhentilah. Karena gua pernah dengar orang yang lagi sakaratul maut pengen disembuhkan, pengen sholat, tapi udah terlambat. Sebelum kalian terlambat, tobatlah, mohon ampunan sama Allah SWT. Mungkin segitu doang bang cerita dari gua, buat pengalaman kita, jadi pedoman hidup kita lah juga ya.